Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan pemirsa, di studio sudah bersama kami narasumber bernama Ibu Sarah. Dan Ibu Sarah ini akan menceritakan kisahnya, apa yang dialami dalam kehidupannya. Dan Ibu Sarah kalau nggak salah bercerita ke kita merasa dirinya selalu membawa sial ya. Betul begitu ya Bu ya? Oke, nanti tahan dulu ceritanya. Alhamdulillah juga sudah bersama kami di studio Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik Mas Farid. Ya, syukur Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz Ziyad ini nanti akan mencoba memberikan nasihat-nasihat buat Ibu yang semoga bisa memberikan pencerahan untuk Ibu menjalani kehidupan sehari. Nah, gini, dari awal tadi Ibu Sarah ini Pak Ustadz udah cerita ke kita kalau dirinya selalu membawa sial. Iya. Boleh ceritakan dulu nggak Bu, kenapa Ibu bisa beranggapan kalau Ibu selalu membawa sial? Jadi bapak saya mengatakan kalau saya ini anak yang bawa sial. Sejak saya lahir, usaha bapak saya bangkrut. Jadi akhirnya bapak tuh terlibat judi. Main judi. Terus bapak selalu bilang dia nggak mau punya anak perempuan. Dia seperti nyesel punya anak saya yang perempuan. Dia bilang, kamu itu anak perempuan yang bikin sial dalam keluarga. Pak Ustadz, ini kan ayahnya mengusir dia nih Pak Ustadz, mengusir Ibu Sarah. Lalu hukumnya gimana nih Pak Ustadz untuk seorang ayah? Apakah itu bagi dosa atau ada gimana? Jadi kalau kita rujuk dari beberapa tuntunan Nabi, tadi termasuk jenis orang tua yang durhaka. Jadi kalau ada anak durhaka pada orang tua, maka sungguhnya itu orang tua yang tidak bertanggung jawab pada anak, maka itulah durhaka kepada Allah. Bukan durhaka pada anaknya, durhaka kepada Allah. Ya. Karena ketika orang itu sudah menikah, kemudian dikaruniai anak, maka ini adalah amanah. Yeah. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada anak-anak beliau, kepada cucunda beliau. Karena itulah kepada anak saja, membentak saja tidak dianjurkan, dilarang. Itu adalah bagian dari dalam rangka wujud kasih sayang kepada seorang anak tadi itu. Karena anak inilah nanti yang jangka panjang sesungguhnya akan menyelamatkan orang tuanya. Yeah. Makanya kalau anak yang soleh nanti kelak akan mendoakan pada orang tuanya, maka inilah yang kemudian nanti akan menjadi investasi dunia untuk akhiratnya. Jadi kita sangat prihatin sekali dari potret orang tua tadi yang diceritakan oleh Mbak Sarah atas orang tuanya tadi. Ini adalah contoh orang tua yang tidak bertanggung jawab, dan contoh ini adalah perbuatan dosa besar kepada Allah karena telah menelantarkan bahkan dalam tadi pada kategori menyiksa anaknya tadi ini gitu. Inilah yang kemudian akan tercerabutnya rahmat Allah dan nikmat Allah dalam keluarga itu. Sebaliknya kalau orang tua itu memberikan perhatian yang baik pada anaknya, memberikan pendidikan yang baik pada anaknya, inilah yang dapat menjemput rahmat Allah dan keluarga itu menjadi berkah di hadapan Allah SWT dan kehidupan dunia. Ibu Sarah, setelah Ibu nginep di rumah tetangga, kemudian kita dapat kabar kalau Ibu pernah punya ayah angkat, betul? Betul. Dan hampir mau membunuhnya. Sebenarnya saya bukan pembunuh waktu itu. Maksudnya gimana Ibu? Boleh diceritain dulu? Jadi saya berpikir hidup saya tuh udah bahagia ketika bapak saya ngasih saya ke tetangga. Terus tetangga bilang, Pak, anaknya daripada bapak sia-siain, gimana kalau saya rawat? Bapak saya bilang, ya udah ambil aja, saya juga nggak mau dia kok. Mau dikemanain terserah ambil. Akhirnya saya ikut orang tua angkat saya. Baru 8 bulan saya ikut. Dan kebetulan pindah ke Palembang, saya diajak. Di sana itu malam jam 8. Abang angkat saya bercanda sama saya, lari-larian. Terus dia bilang gini, Dek, ku tembak kau, Dek. Dia keluarin senjata dari lemari di ruang tamu. Abang angkat itu dia ngarahin senjata ke saya. Saya bilang, janganlah Bang, nanti adek mati Bang. Enggak, Dek, kok ku tembak, Dek. Terus saya rebutan sama abang saya.
Tapi ternyata tiba-tiba papi angkat saya keluar dari kamar. Terus itu peluru itu kena dada papi saya. Sebenarnya bukan saya, tapi saya pegang tangan abang saya. Abang saya ngelepasin. Jadi di saya. Dan papi angkat saya jatuh, terus mami angkat saya keluar. Dia bilang, kenapa kamu bunuh? Ternyata kamu juga anak sial seperti yang bapak kamu katakan. Tenangin istighfar. Apa benar saya ini anak sial? Ini kejadian kedua Ustadz yang merasa dirinya sial. Padahal kejadian dari yang diceritakan tadi itu ketidaksengajaan. Iya, iya. Gimana Pak Ustadz? Jadi kalau lihat kisah ini kita prihatin juga ya, ini kan luar biasa beban. Jadi kan gini Mas Farid, ini kan ada beban psikologis yang sangat berat ditanggung oleh Ibu Sarah ketika masa kecil dengan ibu bapaknya langsung tadi itu. Tekanan batin inilah. Dan ketika beralih karena diusir dalam tanda petik tadi, diberikan pada orang lain dan tujuannya diasuh, kemudian ternyata di lingkungan keluarga tadi juga tidak mendapatkan lingkungan yang kondusif dan baik. Maka kemudian terjadilah yang kasus tadi itu. Nah, saya kira ini kan ada pelajaran berharga ya dalam kehidupan kita, pentingnya suasana keluarga yang baik. Suasana keluarga yang nilai-nilai religiusitas tertanam dengan baik, sehingga antar anggota keluarga itu saling memahami. Anak merasa nyaman, anak merasa aman, anak merasa damai dalam lingkungan keluarga tadi. Dan ini keluarga pertama tadi tidak memberikan dukungan, yang kedua kasus yang semacam tadi itu. Jadi ini kan inilah yang dimaksud keberkahan itu diangkat dari rumah tadi. Ini ya Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kenapa Ibu Sarah ini bilang ke kita kalau dia sering bawa sial? Iya. Ternyata Ibu Sarah ini dalam hubungan pernikahannya juga sering kali gagal. Mohon maaf Ibu Sarah, saya boleh tanya berapa kali Ibu Sarah mengalami kegagalan dalam pernikahan? Saya gagal menikah 3 kali. Tapi sekarang saya sudah nikah lagi, Pak. Iya. Pak Ustadz. Iya. Yang keempat. Ini yang keempat. Iya. Kalau yang pertama itu, mohon maaf Ibu, itu berlangsung berapa lama dan umur berapa Ibu waktu menikah pertama itu? Jadi saya menikah umur 15 tahun. Waktu itu bapak saya bilang, kamu itu ya, daripada nyusahin, mending kamu tuh nikah tuh sama orang depan. Bapak ini punya hutang. Bapak nggak bisa bayar. Jadi Ibu dinikahkan karena faktor orang tua punya beban hutang kepada orang tadi? Dan saya juga setuju karena saya berpikir, saya ingin lepas dari Bapak. Ya. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, ketika Ibu menikah yang pertama tadi dengan laki-laki tadi sama-sama masih singlenya atau sudah? Atau dia sudah menikah? Sudah berkeluarga maksudnya yang laki tadi? Dia duda anak satu. Oh, duda anak satu. Iya. Lalu saya nikah, saya berharap pernikahan saya itu bahagia. Iya. Tapi ada salah satu adiknya bilang, hati-hati, jangan bebasin dia, kasih uang. Kamu itu punya anak tiri, nanti bisa habis harta kamu sama dia karena dia itu anak sial. Jadi suami saya tuh dia ngikutin semua omongan keluarganya. Saya dijatah, saya nggak bebas pegang uang. Dan yang setelah anak saya ketiga, saya berpikir pernikahan saya bisa bertahan lama. Tapi tiba-tiba ada perempuan yang nelpon, katanya dia itu selingkuhan suami saya. Karena suami saya mengawali selingkuh, saya balas dengan selingkuh juga. Gimana Pak Ustadz? Iya, jadi Mas Farid ini sesungguhnya cerita ini berat. Pak, berat dalam makna praktik kehidupan keluarga ini. Tapi ini juga bagi para pemirsa ini menjadi inspirasi untuk merubah keluarga menjadi pelajaran supaya nggak terjadi. Jadi pernikahan itu adalah misi suci. Tujuannya apa? Untuk membina keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya mendapatkan ketenangan. Jadi kalau orang berumah tangga nggak mendapatkan ketenangan, maka ini bertentangan dengan konsep tuntunan Islam. Sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Orang apa? Mendapatkan kasih cinta.
Jadi dalam keluarga itu harus ada benih-benih cinta, menanamkan kecintaan, saling mencintai keluarga. Yang berikutnya rahmah, kasih sayang. Jadi ketenangan, cinta, dari kasih sayang. Kalau 3 fondasi utama dalam keluarga ini tidak didapatkan, maka ini tanda-tanda bahwa keluarga itu tidak harmonis. Dan tadi kan bisa dikatakan praktek. Yang kedua, niat untuk menikah itu juga mesti harus disucikan. Bukan karena apa-apa, bukan karena harta, bukan karena apa, tapi untuk mencari apa? Untuk menyempurnakan agama. Hadis Nabi kan menjelaskan, ketika orang sudah menikah, maka berarti telah menyempurnakan separuh urusan agamanya yang belum diselesaikan. Jadi menikah itu menyempurnakan urusan agama kita. Lah, dalam keluarga ini, hubungan suami istri ini itu juga menjadi ladang amal. Istri melayan dengan baik pada suami, ini juga ladang amal. Suami menyambut, memberikan nafkah dengan halal dan dengan baik, itu juga menjadi ladang amal. Jadi karena ini perlu adanya, ini kan distrust ini. Suami karena dihinggapi dari masa lalu tadi yang cerita ibu pada keluarganya, maka kemudian sampai ke uang juga tidak boleh. Suami yang pelit kepada istrinya juga tidak boleh. Nabi mencela itu. Tidak bolehkan. Jadi mesti harus diberikan ruang. Sebaliknya juga istri yang boros juga tidak dibolehkan. Jadi sama-sama karena untuk mendapatkan kedamaian dalam keluarga, yang masing-masing harus saling tafahum, saling memahami. Yang kedua, tafaul, saling bekerja sama. Yang ketiga, tarahum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini kan apalagi kemudian yang kedua tadi akhirnya kan suaminya kemudian melakukan perselingkuhan, ibu ini dendam, cerai, maka kemudian melakukan yang sama. Ini kan berarti keburukan, kemaksiatan dibalas dengan ini yang tidak dibolehkan. Ya. Setelah Bu Sarah pisah dengan suami yang pertama, kemudian menikah dengan suami yang kedua, apakah calon suami ini yang selingkuhan Bu Sarah atau baru lagi? Yang selingkuhan saya. Yang selingkuhan. Iya. Jadi akhirnya saya menikah dengan dia selama 8 tahun. Tapi masuk usia pernikahan ke 5 tahun. Ketika waktu itu usaha saya lagi bagus-bagusnya, saya punya tambak ikan di luar kota. Tapi ternyata dia ada main perempuan lagi sama orang. Mas! Kamu ngapain di sini? Kamu selingkuh sama dia? Kenapa? Tega banget sih kamu. Kau mana? Mau protes? Kamu sama aja ya sama mantan suami aku yang dulu. Kamu tuh jahat, tau gak sih? Apa kamu bilang? Jahat? Aku jahat? Sakit banget. Ikut aku! Sakit banget. Ayo! Sakit, Mas. Sakit. Sakit, Mas. Sakit, Mas. Ingat ya! Jangan pernah aku hidup aku! Kamu jahat, Mas. Kamu jahat, Mas. Akhirnya saya marah, saya bilang, saya ngorbanin rumah tangga saya. Nikah sama kamu supaya saya dapat dihargain sebagai perempuan. Tapi suami saya bilang, gimana saya bisa menghargain kamu? Kamu sendiri juga nggak berharga di mata keluarga kamu. Saya berantem, dia nyekek saya pukul dia. Karena dia bilang dasar perempuan bawa sial. Dan mohon maaf Ibu, betul suami Ibu yang kedua ini juga sering melakukan kekerasan. Iya, jadi sejak itu akhirnya dia sering marah, mukul, barang-barang semua habis. Dan akhirnya saya juga waktu itu ada sopir pribadi. Sopir saya itu baik. Di saat seperti ini, dia manfaatkan situasi. Dia bilang gini, kenapa ibu nggak bercerai dari suami seperti itu? Saya yang akan nolongin ibu. Ibu pun goyah sehingga ikut. Iya. Terus akhirnya ibu bercerai sama suami yang kedua. Iya. Terus menikah sama yang tadi, yang laki-laki yang sudah beristri tadi. Iya, walaupun waktu itu saya bilang sama dia, apa yang kamu lihat dari saya? Saya 2 kali menikah, anak saya 3, dan usia saya sama kamu jauh. Jauh maksudnya Jauh lebih muda. Iya, dia lebih muda dari saya 12 tahun.
Terus dia bilang semua karena Allah. Terus di situ saya bohongin dia, saya bilang saya hanya mau tahu sejauh mana dia benar mencintai saya. Saya mengatakan sama dia bahwa saya punya penyakit parah, kanker leukemia yang nggak mungkin sembuh. Terus dia mengatakan, saya tetap akan nikahin kamu dan semoga saya bisa jadi obat untuk kamu. Tapi yang terjadi itu lain, Pak Ustadz. Iya. Setelah saya pulang umroh, datang. Maaf, saya tahu. Ibu umroh sendirian atau sama? Iya, sendiri atau sama yang suami kedua? Suami yang ketiga. Oh, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Maksud maaf, yang supir itu? Iya. Jadi tunggu, ibu sudah cerai dengan yang kedua, kemudian menuruti apa mau calon suami ini yang ketiga nih yang supir ibu. Iya. Ibu akhirnya menikah dengan dia dan Nikah. umroh dengan dia. Iya. Dengan harapan semua bisa kembali baik gitu ya, berjalan Iya, normal. karena menunjukkan itikat baik dia menikahi saya karena Allah. Oke. Kemudian Bu? Setelah itu usaha saya mulai hancur, habis, dan saya tidak bekerja lagi. Yang tadinya saya punya mobil pribadi, akhirnya kejual, motor, perhiasan, tabungan habis. Dan terakhir mantan suami yang ketiga ini bilang, saya mau usaha taksi online. Karena waktu itu tidak boleh mobil kecil, akhirnya mobil kecil ini dijual. Akhirnya kita kredit mobil. Terus saya bilang sama dia, jangan sampai harta kita tinggal satu-satunya ini dan saya sudah tidak bekerja, tidak terbayar, utang numpuk, harta habis. Dia bilang gini, yang demi Allah saya akan mengembalikan semua, saya sanggup mampu. Tapi kenyataannya saya sampai bantu pinjam ke sana sini utang buat bayar leasing mobil. Dan apa yang saya takutkan Pak Ustadz, kejadian dia take over leasing mobil ini ke temennya tanpa leasing tahu, dan akhirnya mobil ini dibawa lari yang akhirnya berkasus. Dan sampai sekarang utang itu masih ada. Dan yang lebih parah, suami saya lari dengan utang dengan mengatakan saya ini penipu. Mas, makan dulu yuk, Mas. Mas, makan dulu yuk, Mas. Loh, Mas, kamu kemana? Mau pergi? Pergi kemana, Mas? Aku udah gak betah hidup sama kamu, Sarah. Aku tuh lebih bahagia hidup sama dia dibandingin sama kamu. Kamu mau kemana, Mas? Jangan tinggalin aku, Mas. Sarah, harta kamu tuh udah gak ada. Jadi buat apa aku hidup sama kamu, Sarah? Mas, tolong jangan tinggalin aku, Mas. Masih nggak? Jangan tinggalin aku, Mas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Ini lagi-lagi Pak Ustadz, Ibu Sarah selalu menganggap dirinya memang selalu membawa sial. Semua kehidupannya mulai dari kecil sampai dia menikah. Urusan pernikahannya pun juga selalu gagal. Gimana Pak Ustadz? Jadi begini Mas Farid, ini bukan karena sial, faktor sial itu tidak ada sih istilah sial itu sesungguhnya. Yang ada tadi kan kasus yang pertama, kemudian beralih yang kedua, tidak ada mengambil pelajaran dari yang pertama. Tapi kemudian tadi kan ada proses tadi, akhirnya balas dendam karena selingkuh, dibalas dengan selingkuh. Kemudian ini nggak tahan lama karena yang laki-laki selingkuh yang kedua, terus yang ketiga kena bujuk rayu kemudian nikah. Jadi proses yang pertama, kedua, ketiga ini kalau dalam pandangan Islam itu kan
ini tidak sejalan, tidak bersesuaian gitu loh. Niat awalnya. Kemudian akhirnya muncullah perbuatan-perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dari suami tadi itu. Kemudian yang kedua juga seperti itu, yang ketiga seperti itu. Lah, melihat praktek kejadian yang semacam ini, seharusnya kita itu kan melakukan introspeksi diri, kembali pada tuntunan agama, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Jadi ketika yang pertama tadi kan bukan terus-menerus kemudian meratapi diri sebagai membawa potensi sial, tapi bertaubat kepada Allah. Mungkin ada jalan yang tidak tepat, jalan yang salah, maka kemudian ingin diluruskan kembali kepada Allah. Yang kedua, ketika melihat praktek yang pertama tadi, memohon bimbingan tuntunan. Ya Allah, jalan rumah tanggaku ini sudah di ujung tanduk, sudah akan berakhir dan berakhir sepertinya ini, maka mohon bimbingan. Kalau memang jalan cerai ini adalah jalan terakhir menurut tuntunanmu, maka berilah kesempatan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi di kemudian hari. Saya ingin bertanya pada Bu Sarah, jadi proses tadi, bagaimana hubungan spiritual Mbak Sarah kepada Allah? Pak Ustadz, Iya. pernikahan saya ketiga, karena dia mengatakan semua karena Allah, saya memutuskan untuk berhijab. Lalu kami pergi lakukan ibadah umroh. Umroh. Iya. Dengan berharap inilah pernikahan saya terakhir. Iya. Terus dalam praktek di rumah Bu, misalkan ibadah atau yang lainnya bagaimana? Suami tadi dan ibu juga? Alhamdulillah dia tuh terlihat baik Pak Ustadz. Iya. Dia sholat jadi imam. Iya. Tapi semua berubah ketika saya udah nggak bekerja dan nggak punya penghasilan. Dia mulai cari gara-gara. Gini Pak Ustadz, Iya. Ibu Sarah sempat depresi pada saat itu. Iya. Dia cerita ke kita dan bahkan sempat membuka hijabnya karena dia kecewa. Iya. Awalnya adalah dia percaya calon suaminya ini menikahi dia karena Allah, tapi ternyata perlakuan ke Ibu Sarahnya seperti itu. Iya. Jadi memang gini Mas, problem yang berat tadi, kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyikapi, pasti kita akan mengalami depresi, tekanan batin yang luar biasa dan kita tidak tahan, maka kemudian akhirnya ada pelarian, dan pelariannya itu tidak pada jalan yang baik, tapi kayak tadi itu dengan membuka tadi itu. Seharusnya ketika mengalami problem yang berat ini, kita memohon kepada yang membuat problem. Siapa itu? Kita mengakui kesalahan kita dan memohon Allah berikan jalan keluar. Jadi ketika kalau digambarkan dalam hadis Nabi itu begini, ketika ada hamba yang sedang berdosa dan kemudian dia meratapi diri dan bertaubat, maka Allah memberi ruang selebar-lebarnya, kemudian Allah akan memaafkan dan kemudian Allah akan menuntun hambanya ini. Jadi yang seharusnya tadi misalkan Mbak Sarah tadi yang sudah baik tadi pulang dari umroh, seharusnya menguatkan keimanannya. Apalagi kalau kita lihat ini, ujian yang pertama sudah terjadi, yang kedua ini, yang ketiga tadi itu. Jadi ketika yang ketiga tadi Mbak Sarah tidak tahan tadi, maka kemudian akhirnya membawa pelarian. Pelariannya inilah bukan justru memberi solusi, tapi semakin menambah beban problem, akhirnya kemudian depresi tadi Mas Sarah. Karena pelariannya bukan ke Allah ya. Iya, bukan ke jalan yang baik. Harusnya itu kan justru cerita kepada orang-orang baik atau bergaul dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis keagamaan, membangun teman yang baik supaya mendapatkan curhatan yang baik tadi itu. Dan yang terpenting adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tuntunan, Allah akan menguatkan hatinya menjadi kuat sehingga bisa menjalani kehidupan ini. Ibarat kata kita berkawan dengan yang baik, kita jadi baik. Iya, baik, sama halnya betul. dengan pepatah, kita berkawan dengan pedagang ikan, kita akan bawa betul. ikan. Kalau kita dengan berdagang main sama parfum, kita pisau, bisa wangi. ikut wangi, betul sih seperti itu Pak Betul, Ustadz ya. betul. Nah, gini Ibu, saya cuma mau nanya satu hal. Ibu kan awalnya memutuskan untuk berhijab, kemudian membuka karena Ibu kecewa. Apakah dalam hati Ibu nih, Ibu merasa itu lebih baik atau tidak? Tidak. Karena saya merasa apa yang saya lakukan itu adalah suatu pelarian. Saya merasa saya itu sedang protes sama Tuhan. Di saat saya ingin baik, saya ingin rumah tangga saya yang baik. Ketika saya menjalankan ibadah 5 waktu, saya menjalankan puasa. Tapi kenapa suami saya setelah harta saya habis, dia pergi mentalak 3 saya lewat SMS. Dan ternyata dia tuh Iya Bu, sabar Bu, tenang dulu ya, Bu, ya.
Syukur alhamdulillah sih, Ibu ketika membuka sebenarnya ada pertentangan dalam hati. Dia merasa ini nggak baik, cuma karena alam bawah sadar dia membawa itu, tetap terus membuka hijabnya. Jadi sebenarnya ibu ini kalau kita amati masih punya suasana batin kerinduan keagamaan itu tinggi. Tapi ketika menghadapi realitas ujian beban hidup yang berat tadi, akhirnya kemudian kalah tadi ke potensi diri yang baik tadi itu. Yang kedua begini Mas Farid, tadi kan kalau lihat ada kasus-kasus tadi kan ada keterlibatan orang lain. Jadi artinya ketika pernikahan tadi kan nggak tulus. Terus laki-laki tadi kan meninggalkan suaminya terus ingin merebut dengan ibu. Jadi cara yang tidak baik nanti akan mempengaruhi pada hasil yang tidak baik. Inilah pentingnya dalam usaha apapun kehidupan kita mesti dimulai dengan cara yang baik. Kalau dalam konteks tuntunan agama, setiap amalan yang baik harus diawali dengan baca doa, dengan basmalah dan lain-lainnya. Ini adalah bagian dari perlindungan diri kita memohon pada Tuhan. Sama dengan ketika ibu tadi, kisah tadi itu kan akhirnya berpengaruh. Karena awalnya tidak baik, nanti kemudian akan muncul. Suaminya menikahi ibu tadi kan bukan karena niatan tulus, hanya ucapan tadi kan, karena ingin merebut harta benda ibu tadi, maka akhirnya juga akan terulang yang ketiga kalinya kalau lihat kasus tadi itu. Nah, karena itulah melihat kasus seperti ini, saya kira ibu kembali pada potensi baik tadi itu yang sudah umroh dengan apa tadi diperkuat keagamaannya supaya ini adalah menguatkan rohani ibu, menguatkan akhirnya berpengaruh pada fisik ibu, berpengaruh pada ketenangan kehidupan ibu. Dan saat ini Ibu Sarah sudah menikah untuk yang keempat kalinya ya? Sudah. Boleh tahu sejauh mana hubungan pernikahannya? Lancar-lancar aja? Saya nggak tahu pernikahan saya lancar atau tidak. Tapi saya menikah dengan suami orang dan dia nggak tertuduh koruptor. Kemudian status pernikahan gimana Ibu? Masih atau sudah? Masih, dan dia memilih saya untuk jadi istri keduanya karena dia sakit dan dia di penjara dan keluarganya nggak peduli. Pak Kiai ini gimana Pak Kiai? Seharusnya kan kita nih mungkin istri ketika mengetahui suaminya seperti itu, ada porsinya nggak sih untuk menasehati atau membalikan dia ke jalan yang benar gitu? Jadi kalau saya tadi belum tanya juga Mas Farid, status pernikahan dari yang kan selesai yang pertama tadi resmi, yang kedua, ketiga, terus keempat ini itu menikah resmi KUA atau siril? Resmi saya. Resmi ya. Jadi kalau ya sekarang ke Mas Farid yang sudah, kemudian yang keempat tadi yang dengan kebetulan suami ibu diuji tadi yang korupsi karena ibu yang kedua tadi itu kan. Jadi ini ada misi baik sesungguhnya dari ibu. Jadi ketika melihat suami itu sedang menghadapi ujian berat karena perbuatannya sehingga di penjara korupsi, maka dia tidak dipedulikan sama keluarganya ya Bu. Ya? Jadi ibu kalau ibu ingin menanamkan kebaikan juga, sebenarnya ibu masih ada ruang, yaitu menghidupkan suasana bapak ini, menyemangati supaya dia tidak makin terpuruk. Yang kedua dibawa kemana? Dibawa untuk mendekat pada tuntunan agama untuk bertaubat. Karena perbuatan korupsi itu juga perbuatan tercela dan dikutuk oleh Allah. Dan ini adalah kalau dalam konteks sosial, hukuman sosialnya berat. Maka dihidupkan sama dia, hibur sama dia supaya masih ada jalan kembali. Lah mudah-mudahan nanti sepulang setelah keluar dari penjara, misalkan dengan ibu nanti akan kembali, Allah mungkin masih memberikan ruang kesempatan kehidupan rumah tangga yang menjadi lebih baik. Yang penting adalah ibu mengambil pelajaran yang sudah-sudah. Ibu harus mentaubati diri dengan secara sungguh-sungguh, tidak mengulangi, dan kemudian ingin membangun rumah tangga yang baik. Yang ketiga adalah memupuk suasana kehidupan keagamaan yang baik, dan ibu tidak boleh keluar dari hubungan yang baik dengan Allah beribadahnya. Mudah-mudahan Allah menolong kepada ibu untuk kesempatan yang keempat ini supaya bisa menikmati kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Karena tadi kan kisahnya tadi kan luar biasa Mas Farid, sangat berat sekali ini kan. Dan mudah-mudahan ibu semua dari apa yang keluar dari Pak Ustadz bisa ibu pahami, bisa ibu jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang intinya adalah menuju lebih baik lagi, dijalankan semua perintah Allah ya Pak ya. Baik. Ibu gimana? Udah? Pak Ustadz, Iya. boleh saya tanya? Iya, Bu. Apa dosa saya
Sampai bapak saya mengutuk saya, hidup saya nggak pernah bahagia. Apakah ini kutukan dari orang tua sampai saya nggak pernah bahagia, Pak Ustadz? Bahkan di pernikahan saya keempat pun saya Jadi ya sabar Ibu, sabar. berat ngejalaninnya, Pak Ustadz. Iya, jadi begini Ibu. Karena Ibu tadi kan begini Mas Farid, ada kaitan dengan pendidikan yang pertama tadi. Jadi yang di pertama tadi Ibu tidak mendapatkan asupan pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarga, mentalitasnya tidak yang baik. Ini berpengaruh sampai kemudian akhirnya menikah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi itu. Yang kemudian orang menghakimi bahwa ini adalah membawa sial, maka sesungguhnya tidak ada yang sial. Maka tugas Ibu yang sekarang tadi yang saya sampaikan, ini sudahlah, tutup ini perjalanan hidup pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat ini tutup ini. Sekarang buka lembaran baru. Bagaimana cara membuka lembaran baru? Yang pertama adalah taubat. Al-Quran menyatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat dengan baik. Yang kedua, isi hari-hari Ibu dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, Ibu berjanji tidak mengulanginya. Yang keempat, Ibu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan perbuatan yang baik. Insya Allah, Allah akan menerima tobat Ibu. Dan satu hal yang paling penting Bu, kita manusia lahir ke dunia sudah fitrah. Jadi nggak ada istilahnya kita lahir, Allah ngasih kita membawa kesialan bagi siapapun yang dekat sama kita. Itu yang harus Ibu yakinin. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sarah sudah berbagi kisah ke kita. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Farid, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Betul. Jika memiliki kasus yang sama, mungkin bisa menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Jangan semua kita ikuti nafsu kita. Betul. Kita kembali ke jalan Allah, itu yang paling penting sih. Betul. Baik, pemirsa. Sampai di sini Tawakal untuk episode hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.